Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Masih dengan saya, Rita. Kali ini kita akan membuat cupcake kukus tanpa telur, tepung, gula, dan pengembang. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita tidak menggunakan telur, jadi pengganti telur di sini adalah chia seed. Nah, pengganti tepungnya saya menggunakan pisang nantinya ya. Nah, chia seed ini kita bandingkan dengan pisang. Jadi kalau pisangnya ada 1 berarti 2 sendok makan. Nah, karena saya akan menggunakan banyak pisang, jadi ini saya gunakan 24 sendok makan atau sebanding dengan 12 buah pisang. Nah, chia seednya kita akan haluskan, jadi boleh menghaluskan menggunakan ulekan seperti ini ataupun pakai sendok, terserah, intinya kita haluskan dulu biar lebih mudah nanti larut. Ini chia seed yang sudah saya ulek tadi, intinya kita sudah menghaluskan gitu ya. Tekstur dari chia seednya nggak terlalu bulat lagi, sudah terbelah gitu. Nah, sekarang kita akan tambahkan air putih sedikit demi sedikit sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini kita aduk-aduk sampai dia jadi kayak jelly gitu. Nah, ini udah bentuknya kayak jelly. Nah, jadinya udah kenyal-kenyal. Kalau teman-teman mau lebih halus lagi teksturnya, berarti ini diulek sampai benar-benar halus kayak tepung. Kalau saya ini mungkin nggak kayak tepung, cuman kasar aja, ulek kasar gitu. Ini masih kelihatan tekstur dari chia seednya. 12 buah pisang raja kita haluskan menggunakan food processor. Sekarang saya tambahkan 2 sendok makan selai kurma. Lalu kita masukkan juga chia seednya. Sekarang kita aduk lagi sampai semuanya merata. Nah, ini adonan dasarnya udah jadi. Sekarang kita akan bagi ke 3 bagian karena kita akan buat 3 varian rasa dari cupcake-nya. Ini sudah saya bagi 3 bagian dari adonan tadi karena saya akan buat 3 varian. Yang pertama ini original. Jadi yang original saya mau tambahkan serutan dari kayu manis. Teman-teman boleh pakai serutan dari kayu manis ataupun bubuk kayu manisnya. Yang kedua saya akan pakai bubuk coklat. Jadi ini sekitar 1 sendok makan bubuk coklat. Saya akan aduk. Yang terakhir saya mau pakai ubi orange. Nah, jadi ubi orange parut saya tambahkan di sini. Ini ubi oranye 3 sendok makan. Nah, sekarang kita aduk-aduk. Ini sudah selesai saya aduk yang adonan pertama, yang original pakai kayu manis. Yang kedua, sekarang kita akan aduk dengan bubuk coklat. Ini bubuk coklat alami ya. Belum ada tambahan gulanya. Kita aduknya sampai adonannya berwarna coklat. Jadi ini udah beda dari warna yang original. Originalnya krim, ini sudah berwarna coklat karena kita tambahkan bubuk coklat tadi. Yang ketiga, kita akan aduk dengan ubi orange.
ketiga adonan dari varian cupcake-nya sudah siap kita aduk. Ini tadi ada yang pakai ubi, ada yang coklat, terus original pakai kayu manis. Nah, ketiganya akan kita masukkan ke dalam cupcake-nya. Jadi ini wadah cupcake-nya, saya pakai yang kecil, teman-teman boleh pakai yang lebih besar lagi atau sesuai selera. Semua adonan cupcake-nya sudah masuk ke dalam loyang, jadi sudah siap kita kukus. Nah, ini kita kukus kurang lebih 20 menit. Kukusannya yang pakai dandang biasa berarti tutupnya itu kita gunakan kain supaya uapnya diserap oleh kain. Nah, pastikan kukusannya sudah mendidih airnya. Sekarang kita masukkan adonannya di sini. Ini tutup dari kukusannya sudah saya bungkus pakai kain. Nah, sekarang kita akan tutup seperti ini. Nah, ini kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kita akan buka. Nah, ini sudah mengembang. Yang tadinya rendah sekarang udah tinggi, sudah mengembang seperti kita menggunakan telur. Ini sudah bisa kita matikan kompornya. Ini kita tunggu dingin dulu supaya memudahkan kita keluarin dari loyangnya. Cupcake tanpa telur, gula, tepung dan pengembangnya sudah matang, sudah kita kukus tadi 20 menit dan ini sudah dingin juga. Jadi kita punya 3 varian rasa tadi. Ini yang pertama ada isi yang ubi orange, terus yang kedua ini ada coklat. Yang pertama ini yang original saya tambahkan kayu manis. Nah, kita bisa coba rasa dulu yang original. Jadi kalau kita buka ini teksturnya lembut, yang terlihat saja sudah lembut sekali. Kalau saya pegang ini juga lembut. Nah, saya mau coba rasa. Nah, di dalamnya seperti ini. Jadi terasa serat dan tekstur dari pisangnya itu masih terlihat. Saya mau coba rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis, terus ada krenyes-krenyes dari chia seednya. Karena chia seednya tadi saya nggak super halus, cuman di ulek kasar aja. Jadi masih terasa tekstur dari chia seed. Ini enak, jadi kita punya perpaduan rasa. Kalau teman-teman tidak suka dengan krenyes-krenyesnya, bisa dihaluskan sampai benar-benar halus seperti bubuk chia seednya. Itu juga membutuhkan waktu yang lama. Saya makan lagi. Ini cocok untuk semua usia. Sekilas seperti kacang hijau, tapi bukan kacang hijau. Ini cupcake yang pertamanya udah habis. Saya mau coba rasa yang coklat. Ini kalau sudah benar-benar kering, jadi pada saat kita buka itu nggak ada yang meninggalkan noda di sini. Ini tekstur seratnya kelihatan serat dari pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak kita makan brownies, campuran brownies dengan jelly. Jadi ada kenyal-kenyalnya. Oke, ini saya udah makan setengah, jadi ini saya tutup dulu. Ini enak. Saya mau coba rasa yang ubi. Nah, ini yang ubi, isinya ubi orange. Nah, ini kelihatan ubi orange-nya. Seratnya masih ada dari ubi orange. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini juga punya rasa yang unik. Jadi ketiga varian ini rasanya berbeda-beda. Tadi yang pertama itu aromanya kayu manis, yang kedua coklat, yang ketiga ini aromanya masih aroma pisang, tapi kita ada rasa ubi krenyes-krenyes dari serat ubi ini. Makanya saya gunakan ubi yang diparut kasar, tidak dihaluskan, biar nggak nyatu. Jadi ada dua krenyes di sini. Krenyes pertama dari ubi, yang kedua dari chia seednya. Nah, ini saya jamin enak dan bisa dimakan oleh anak-anak. Ini bagus untuk cemilan anak-anak. Nah, bagi yang sedang diet, ini nggak dimakan semua sekaligus ya. Makanya saya makannya setengah-setengah nih, supaya tidak menambah kalori yang banyak untuk tubuh kita. Yang sedang menurunkan berat badan, jadi ini boleh dimakan sehari 2 atau 3. Itu misalnya di siang hari, biar kalorinya terbakar lagi kita dengan aktivitas kita gitu. Nah, kalau misalnya yang mau menaikkan berat badan, berarti ini bisa makan lebih banyak supaya berat badannya bisa naik dengan segera. Bagi yang sudah ideal, ya bebas mau makan banyak boleh, sedikit juga boleh. Yang penting kita bisa tambahkan makanan sayur, buah yang lainnya juga supaya netral gitu ya. Ini juga sangat enak dinikmati dengan teh seperti teh daun pandan, juga ada di channel ini gitu ya. Nanti saya tambahkan linknya di atas. Berhubung di hari ini adalah hari Idul Adha, khususnya bagi umat Muslim, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga dengan hari raya ini, hari raya yang penuh pengorbanan, pastinya di sini di Hari Raya Idul Adha dikenal juga dengan Hari Raya Kurban. Bagaimana kita belajar untuk lebih ikhlas. Nah, begitu juga dengan makan sehat ini. Salah satu cara kita juga berkorban untuk tidak makan junk food, lebih banyak makan real food. Semoga bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Jangan lupa like, komen, dan share kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya supaya yang hidup sehat ini semakin banyak. Dan kita hidup sehat itu tidak ekstrim seperti orang-orang pikir, nggak bisa makan gula, tidak bisa makan tepung, tapi kita masih bisa menikmati cupcake yang seenak ini tanpa harus menggunakan gula, tepung, dan bahan-bahan kurang sehat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.